Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah selalu. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Setelah sebelumnya kita belajar tentang jaringan dan organ yang bergabung dalam sistem koordinasi, kali ini kita akan belajar tentang zat-zat psikoaktif. Dalam dunia kedokteran, terdapat obat-obatan yang digunakan untuk mengobati rasa sakit dalam tubuh. Obat ini dapat menimbulkan efek menyenangkan, mengantuk, dan halusinasi. Jika sesuai dengan anjuran resep dokter, obat ini dapat digunakan untuk melakukan terapi terhadap pasien yang mengalami gangguan sistem saraf. Namun apabila tidak digunakan sesuai dengan resep dokter, maka dapat menimbulkan ketergantungan yang berakibat kepada kerusakan sistem saraf pada otak dan dapat menyebabkan kematian. Umumnya, terdapat 3 cara untuk memasukkan zat-zat psikoaktif ke dalam tubuh, yaitu yang pertama melalui mulut, yang kedua melalui hidung, dan yang ketiga melalui kulit. Manfaat dari mempelajari zat-zat psikoaktif ada 3, yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui bahan-bahan yang tidak boleh untuk kita konsumsi. Yang kedua, kita dapat menjaga diri kita dan lingkungan kita dari zat-zat psikoaktif. Dan yang ketiga, sebagai tambahan wawasan pengetahuan kita. Tujuan pada pembelajaran kali ini ada 4, yaitu yang pertama, dapat memahami jenis-jenis zat psikoaktif. Yang kedua, dapat memahami pengaruh penggunaan zat psikoaktif terhadap kerja sistem saraf. Yang ketiga, dapat memahami bahaya yang timbul dari penggunaan zat psikoaktif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Serta yang keempat adalah dapat membuat pamflet yang berisi tentang kampanye penyalahgunaan narkoba untuk supaya menghindarkan diri kita dan lingkungan kita dari penggunaan zat-zat psikoaktif dalam khususnya narkoba. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, zat psikoaktif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama stimulan, yang kedua depresan, dan yang ketiga halusinogen. Pertama kita bahas stimulan dulu. Stimulan adalah zat psikoaktif yang berfungsi untuk mempengaruhi sistem saraf pada hipotalamus, sehingga meningkatkan kerja metabolisme tubuh. Nah, ketika kerja metabolisme tubuh ini meningkat, maka degup jantung dan aktivitas pada sel-sel tubuh kita juga meningkat. Obat-obatan yang termasuk ke dalam stimulan contohnya adalah nikotin, kafein, penintrazin, dan amfetamin. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan zat psikoaktif jenis stimulan ini adalah efek yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas metabolik. Seperti diantaranya adalah kita merasa kehausan, kemudian kita tidak merasa lapar, tidak merasa mengantuk, dan seperti bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Kemudian yang kedua, ada zat psikoaktif dengan jenis depresan. Berkebalikan dengan stimulan yang sebelumnya kita bahas, depresan bekerja untuk menurunkan aktivitas metabolisme dalam tubuh, sehingga efek yang ditimbulkan adalah penurunan kerja metabolik tubuh dan akhirnya kita tidak merasakan seperti kecemasan atau gangguan kegelisahan dan lainnya. Contoh obat yang termasuk ke dalam jenis zat psikoaktif depresan adalah 1. Obat penenang, yang kedua obat bius, dan yang ketiga obat pereda rasa nyeri atau anestesi. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan zat psikoaktif berupa depresan ini itu ada 3, yaitu yang pertama, kita tidak merasakan cemas, tidak merasakan gelisah, dan meningkatkan keinginan untuk dapat tertidur. Jadi zat psikoaktif yang ketiga adalah halusinogen. Halusinogen ini berfungsi untuk mempengaruhi lobus parietalis dan lobus occipitalis, sehingga akan berpengaruh terhadap kerja mata dan telinga, sehingga dapat menimbulkan efek halusinasi. Jenis obat yang termasuk ke dalam halusinasi adalah LSD, dimetiltriptamin, mesakolin, dan psilosibin. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan zat-zat psikoaktif berupa halusinasi
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan efek halusinasi. Seperti kita dapat melihat benda-benda yang tadinya itu tidak bergerak, tapi seakan-akan itu kita lihat seperti bergoyang. Kita mendengar suara-suara aneh, dan kemudian yang selanjutnya kita dapat melihat benda-benda yang tadinya maya tapi nampak seperti nyata. Berdasarkan efek candu setelah penggunaannya, zat-zat psikoaktif dibagi menjadi 4 golongan, yang ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Golongan 1 terdiri dari zat-zat psikoaktif yang memiliki efek candu sangat kuat dan tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Contohnya adalah LSD. Kemudian golongan 2 adalah zat-zat psikoaktif yang memiliki efek candu kuat tapi boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan. Contohnya adalah amfetamin. Kemudian golongan 3 adalah zat-zat psikoaktif yang memiliki efek candu sedang dan dapat digunakan untuk pengobatan. Kemudian golongan 4 adalah zat psikoaktif yang memiliki efek candu rendah dan dapat digunakan untuk pengobatan. Kita sebagai umat Islam tentunya diharamkan untuk mengkonsumsi zat-zat psikoaktif karena dapat merusak tubuh kita sendiri. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu kullu mukhomirin khomer wa kullu muskirin haram. Artinya adalah setiap minuman yang memabukkan adalah khomer, dan khomer hukumnya adalah haram. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh untuk mengkonsumsi zat-zat psikoaktif yang dapat memabukkan dan merusak tubuh kita sendiri. Jadi anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah zat-zat psikoaktif adalah zat-zat yang dapat menimbulkan efek pengaruh terhadap sistem saraf kita. Efeknya itu ada 3, yaitu yang pertama rasa menyenangkan, rasa mengantuk, dan halusinasi. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, terdapat 3 jenis zat psikoaktif, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Serta berdasarkan efek candu yang ditimbulkan, terdapat 4 golongan zat psikoaktif, yaitu yang pertama golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Oke, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. All praises and thanks be to Allah, the Lord of the world. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.